Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati, NIM O1A1171160 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Langsung saja submateri yang akan dibahas yaitu 1. Istilah dari glikolisis, glikogenolisis, glikogenesis, metabolisme, katabolisme, dan anabolisme. 2. Proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. 3. Hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. 4. Energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan dari metabolisme karbohidrat. 5. Penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Istilah dari glikolisis yaitu salah satu dari 4 jalur metabolisme glukosa. Glikolisis yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis dapat dipandang sebagai tahap pertama proses respirasi aerobik di dalam sel yang terjadi dalam sitosol, di mana glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat atau sebagai proses pembentukan energi ATP dalam keadaan anaerobik. 2. Glikogenolisis yaitu pemecahan glikogen menjadi glukosa. Glikogen yang ada di dalam sel dapat diubah menjadi glukosa. Proses perubahan ini dikenal sebagai proses glikogenolisis. 4. Glikogenesis yaitu proses biosintesis glikogen dan dari glukosa. Perubahan kimia secara enzimatik ini tidak berjalan spontan tetapi bertahap. Menurut Nur Hayati dan kawan-kawan tahun 2017. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup, terdiri atas anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi besar, menjadi molekul yang lebih besar, misalnya asam amino menjadi protein. Selain itu, proses anabolisme adalah suatu proses yang membutuhkan energi, sedangkan katabolisme melepaskan energi. Katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul kecil, misalnya glikogen menjadi glukosa, menurut Diana dan kawan-kawan tahun 2017. Proses metabolisme glukosa secara aerob menghasilkan energi lebih besar dibandingkan anaerob. Proses metabolisme energi secara anaerobik dapat menyediakan ATP dengan cepat namun hanya untuk waktu yang terbatas, yaitu hanya sekitar kurang lebih 90 detik. Walaupun prosesnya dapat berjalan secara cepat, namun metabolisme energi secara anaerobik hanya menghasilkan molekul ATP yang lebih sedikit jika dibandingkan dengan metabolisme energi secara aerobik, yaitu 2 ATP versus 36 ATP per 1 molekul glukosa. Berikut adalah proses metabolisme secara aerobik. Proses metabolisme energi secara aerobik juga dikatakan merupakan proses yang bersih karena selain akan menghasilkan energi, proses tersebut akan menghasilkan produk samping berupa karbon dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Hal ini berbeda dengan proses metabolisme secara anaerobik yang juga akan menghasilkan produk samping berupa asam laktat yang apabila terakumulasi dapat menghambat kontraksi otot dan menyebabkan rasa nyeri pada otot. Hal inilah yang menyebabkan mengapa gerakan-gerakan bertenaga saat berolahraga tidak dapat dilakukan secara kontinu dalam waktu yang panjang dan harus diselingi dengan interval istirahat, menurut Irawan tahun 2007. Hubungan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. Hasil akhir pencernaan lemak yang berupa gliserol akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat melalui reaksi antar glukosa dan pirufat, yaitu gliserol pirufat masuk jalur metabolisme karbohidrat. Sementara itu, hasil akhir pencernaan lemak yang berupa asam lemak akan mengalami beta oksidasi menjadi unit-unit yang terdiri dari 2 karbon atau 2C. Setiap unit 2 karbon akan mengikat satu molekul KOA menjadi molekul asetil KOA yang dapat masuk ke jalur metabolisme karbohidrat. Gliserol dapat berubah menjadi glukosa atau pirufat tergantung kebutuhan sel akan energi. Demikian halnya asetil KOA, jika sel tidak membutuhkan energi atau kebutuhan energi masih atau sudah cukup, maka asetil KOA yang berasal dari beta oksidasi akan disintesis kembali menjadi komponen lemak.
Karbohidrat pun jika berlebih akan diubah menjadi asam lemak yang disimpan di jaringan lemak di bawah kulit atau jaringan adiposa. Energi yang dihasilkan dari metabolisme lemak lebih tinggi dibandingkan dari metabolisme karbohidrat. Lemak dan karbohidrat adalah 2 dari 3 makronutrien yang dibutuhkan oleh manusia bersama dengan protein. Lemak memiliki kandungan energi lebih besar dari karbohidrat. Hal ini berasal dari perbedaan struktur dan unsur penyusun molekul lemak dan karbohidrat, yang berakibat pada perbedaan jumlah oksidasi yang terjadi ketika lemak dan karbohidrat dicerna dan diubah menjadi karbon dioksida dan uap air. Lemak membutuhkan lebih banyak oksidasi saat dicerna daripada karbohidrat karena bentuk struktur dan unsur penyusunnya. Umumnya, pada karbohidrat sudah ada 1 atom oksigen dan 1 atom hidrogen untuk setiap atom karbon, sehingga saat proses oksidasi setiap atom karbon hanya membutuhkan 1 oksigen lagi dan setiap atom hidrogen juga membutuhkan 1 oksigen lagi. Namun pada lemak, hampir setiap atom karbon hanya memiliki 1 atom hidrogen saja, sehingga dalam proses oksidasi molekul lemak membutuhkan 2 oksigen untuk setiap atom karbon. Namun atom hidrogen masih membutuhkan 1 oksigen lagi. Dengan menghitung jumlah oksigen yang perlu ditambahkan dalam oksidasi, terlihat lemak membutuhkan oksigen sekitar 50% lebih banyak untuk jumlah atom karbon yang sama bila dibandingkan dengan jumlah karbohidrat. Karena jumlah oksigen yang dibutuhkan lebih banyak ini, oksidasi lemak memakan waktu lebih lama, tapi juga memberi lebih banyak energi. Ini karena proses setiap oksidasi terjadi pelepasan energi, sehingga semakin banyak oksidasi semakin banyak pula energi dihasilkan. Umumnya, lemak menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori per gram dan karbohidrat memberikan sekitar 4 kilokalori per gram. Penyakit terkait gangguan metabolisme karbohidrat dan metabolisme lipid. 1. Penyakit gangguan metabolisme karbohidrat yaitu diabetes. Diabetes adalah gangguan kronis di mana tubuh tidak dapat membuat atau menggunakan insulin dengan semestinya. Diabetes dapat juga didefinisikan sebagai gangguan yang ditandai oleh berlebihnya gula dalam darah atau hiperglisemia serta gangguan-gangguan metabolisme karbohidrat, lemak dan protein yang bertalian dengan defisiensi absolut atau relatif aktivitas dan atau sekresi insulin, menurut Eka Wati tahun 2009. Penyebab diabetes. Faktor lain yang terkait dengan risiko diabetes adalah penderita polycystic ovary syndrome atau PCOS, penderita sindrom metabolik, memiliki riwayat toleransi glukosa terganggu atau TGT, atau glukosa darah puasa terganggu atau GTPT sebelumnya, memiliki riwayat penyakit kardiovaskular seperti stroke, PCK atau PAD, peripheral arterial disease, konsumsi alkohol, faktor stres, kebiasaan merokok, jenis kelamin, konsumsi kopi dan kafein, menurut Kurniawati dan kawan-kawan tahun 2016. Cara mengatasi diabetes. Langkah pengendalian diabetes mellitus difokuskan pada pemahaman dan pencegahan faktor risiko DM. Pemahaman terkait faktor risiko DM sangat dibutuhkan sebagai upaya promotif dan preventif. Masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa riwayat keluarga dengan DM menjadi faktor yang pasti menentukan seseorang mengalami DM. Kementerian Kesehatan sudah membentuk upaya-upaya pengendalian DM. Salah satu upaya yaitu dengan menghimbau masyarakat untuk melakukan aksi cerdik, yaitu cek kesehatan secara teratur untuk mengontrol berat badan, enyahkan asap rokok dan jangan merokok, rajin melakukan aktivitas fisik seperti berolahraga, diet yang seimbang dan menekan konsumsi gula, istirahat yang cukup, serta kelola stres yang baik. Upaya ini tidak luput dari kesadaran masyarakat untuk bisa menerapkan gaya hidup sehat agar dapat menurunkan risiko diabetes mellitus. Penyakit kedua yaitu penyakit gangguan metabolisme lipid, contohnya dislipidemia. Dislipidemia adalah kelainan metabolisme lipid yang ditandai dengan peningkatan kolesterol total, kolesterol LDL atau low density lipoprotein, trigliserida di atas normal, serta penurunan kadar kolesterol HDL atau high density lipoprotein di dalam darah. Dislipidemia dihasilkan dari abnormalitas pada metabolisme lipid atau transportasi lipid plasma atau gangguan dalam sintesis dan degradasi lipoprotein plasma, menurut Anneke dan kawan-kawan tahun 2014. Penyebab dislipidemia.
Semakin tua usia seseorang, maka fungsi organ tubuh semakin menurun. Begitu juga dengan penurunan aktivitas reseptor LDL atau low density lipoprotein, sehingga bercak perlemakan dalam tubuh semakin meningkat dan menyebabkan kadar kolesterol total lebih tinggi. Sedangkan kadar kolesterol HDL atau high density lipoprotein relatif tidak berubah. Tidak hanya usia dan jenis kelamin saja yang menjadi penentu terjadinya dislipidemia pada lansia. Bahkan pada orang yang mengalami obesitas atau kelebihan berat badan menunjukkan output VLDL atau very low density lipoprotein, trigliserida yang tinggi dan kadar trigliserida plasma yang lebih tinggi. Trigliserida yang berlebihan dalam sirkulasi juga mempengaruhi lipoprotein lain. Bila trigliserida LDL dan HDL mengalami liposis, akan menjadi small dense LDL dan HDL. Abnormalitas ini secara tipikal ditandai dengan kadar HDL kolesterol, menurut Lestari dan kawan-kawan tahun 2018. Cara mengatasi dislipidemia. Pilar utama pengelolaan dislipidemia adalah upaya non-farmakologis yang meliputi modifikasi diet, latihan jasmani, serta pengelolaan berat badan. Tujuan utama terapi diet di sini adalah menurunkan risiko PKV dengan mengurangi asupan lemak jenuh dan kolesterol serta mengembalikan keseimbangan kalori sekaligus memperbaiki nutrisi. Perbaikan keseimbangan kalori biasanya memerlukan peningkatan penggunaan energi melalui kegiatan jasmani serta pembatasan asupan kalori, menurut Anwar tahun 2004. Berikut daftar pusaka yang telah digunakan. Terima kasih. Begitulah presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.